Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membencimu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutukmu. Hai, welcome back lagi ke channelku. Apa kabar sahabat-sahabatku? Aku doakan kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Kali ini kita buat marmer cake atau bolu macan ataupun bolu zebra. Semuanya ini bisa digunakan resep yang satu ini. Langsung kita buat ya. Ini ada margarin, aku pakai BB yang master 200 gram. 100 gramnya aku pakai butter substitute yang Royal Crown. Kalau mau full butter boleh, mau full margarin boleh. Bedanya hanya kalau dia full butter dia akan lebih lembut, lebih wangi. Kemudian kalau full margarin dia akan lebih padat ya. Terus ini ada gula halusnya. Gula halusnya aku pakai 230 gram. 230 gram. Tapi kalau kalian mau lebih manis boleh pakai 250 gram. Oke, ini ada kuning telurnya. Kuning telurnya ada 10 butir. Kemudian tepung terigunya aku pakai yang pro sedang. Ini ada 150 gram. Ini di bahan A. Nanti untuk untuk putih telurnya sendiri akan dikocok terpisah. Jadi kita kocok dulu margarin dan butternya dan gulanya, kemudian masukin ini ya kuning telurnya ya, gitu ya. Kemudian ini ada vanilla ekstrak atau vanilla bean boleh, mau pakai yang seperti ini boleh, atau mau pakai yang kita apa sendiri ya, kita kerok sendiri bisa ya, atau mau pakai vanili bubuk juga bisa. Oke deh, kita start dulu buat ini ya, kita buat butter cake. Oke, kita start ya. Untuk margarinnya kita kocok dulu supaya mixernya nggak rusak, jangan sampai kena dasar. Kalaupun kena ke dasar, kalian tahan tangannya ya. Seperti biasa, kalau masukkan gula halus, diaduk-aduk dulu supaya dia nggak berterbangan ya, biar nggak berantakan. Mixernya so far sih masih oke ya. Mixer apapun sebenarnya kalau misalnya penggunaan kalian sesuai dengan kapasitasnya, dia akan lebih awet. Tapi kalau misalnya mixer yang begini kalian pakai untuk buat roti yang banyak tepungnya, itu ya nggak disarankan ya. Gram untuk margarinnya tetap sama ya, mesti diaduk begini dulu supaya dia enggak ini ya. Sebenarnya ini kayaknya udah mau ngulang sih mixernya, udah ada suaranya gitu ya. Jadi kalau nge-blender hati-hati, putih telurnya jauhkan, jangan sampai kena minyak. Kalau mau lebih terasa manisnya boleh 250. Tapi kalau misalnya nggak mau terlalu manis boleh 230 atau 220. Kocok sampai seperti ini ya, kelihatan kan, setengah mengembang. Baru kita masukin kuning telurnya.
kuning telurnya masukannya jangan sekaligus, tapi masukinnya satu-satu, karena margarin ketemu sama telur begini kalau sekaligus dia bakal pecah kayak santan pecah itu. Bentar ya, untuk resep nanti ya. 4 butir putih telur, 10 butir kuning telur. Kita scrub begini, ratakan dulu ke tengah, baru kita lanjutkan lagi untuk mixernya sebentar lagi sampai dia ngembang ya, lebih kurang sekitar 20 menit ya. Bentar ya. Gimana tahunya udah ngembang atau belum? Kan kelihatan ya, tadinya nggak segini ini, sekarang sudah segini ini. Dan ini warnanya juga sudah kuning pucat ya. Nah ini udah kuning pucat begini, kita masukkanlah tepung terigunya secara bertahap ya, kita masukin sambil kita mixer tapi dengan kecepatan yang rendah saja, atau kalau kalian nggak mau pakai mixer kalian boleh pakai spatula ya, dengan speed yang rendah saja, dan jangan terlalu lama, sekedar tepungnya nyatu ya, bercampur ya. Untuk tepungnya kita bagi menjadi dua tahapan ya, supaya dia enggak terlalu berat saat di mixer. Nah ini udah masukkan tepungnya. Kamu kan duluan kan tadi mixer apanya, margarinnya. Oke, sekedar tercampur saja, ini sudah selesai. Ganti whisknya ini kita cuci dulu karena kita mau kocok putih telur. Jadi jangan langsung ya. Kalau kalian mau kocok putih telur dulu baru kocok ini bisa. Tapi kalau kocok ini dulu baru kocok putih telur itu nggak bisa. Karena putih telur itu nggak boleh kena minyak, nggak boleh kena air. Dia agak ini ya, agak rewel kalau putih telur itu. Enggak. Nanti kita ngobrol sebentar ya. Putih telurnya dikocok sampai dia stick, tapi jangan sampai hard ya, karena ini mau dicampurkan ke adonan ini tadi. Jangan kena ke dasar ya mixernya, whisknya. Sekitar 5 menit ya. Sampai dia, kalau kita balikan ya, dulu waktu kami kecil itu mama kami ngajarin kalau buat sifon itu putih telurnya itu sampai
kalau saat kita balikkan begini nggak jatuh ya. Kalau dia jatuh berarti itu artinya adonan kalian masih belum benar. Dan lihat ini dia glossy, dia nggak kaku ya, nggak sampai tegang ya, dia nggak sampai tegang. Jadi kalau kalian sampai dia hard pick atau udah sampai tegang, nanti kalian campurkan ke sini agak berat jadinya. Oke. Jadi kalian harus mixernya itu hanya sekedar sampai dia soft aja, sampai dia stiff pick ini ya, jangan sampai kaku. Lalu campur, ini jangan pakai mixer lagi ya, jangan pakai mixer lagi. Tadi bilang ovennya dibuka apa enggak, ambles. Kan udah lewat 30-an menit. Lagian itu bika ubinya itu bukan termasuk bolu ya, dia bukan termasuk bolu yang mengembang seperti kita buat sifon ataupun seperti kita buat yang bolu-bolu dengan metode all in one ya. Tahap aja dimasukin putih telurnya. Jadi aku agak repot ya bolak-balik ke kamera yang satu lagi. Demi siapa coba? Demi kalian dong. Bantu jawab ya, bantu jawab. Aku lagi konsen di sini ya. Bantu jawab. Nani, kamu udah sampai mana tahapmu? Jangan lupa ya kalau kamu mau buat marmer cake, berarti kamu mesti bisa adonannya sebagian dikasih warna coklat ya, dikasih pasta coklat boleh. Nah ini sudah kecampur semua putih telurnya dengan adonannya. Aku mau bagi ya, aku mau bagi adonannya sebagian untuk coklatnya, motif coklatnya ya, karena kan mau buat marmer cake. Nah ini udah semuanya sudah kecampur, jadi adonannya kira-kira seperti ini. Oke, adonannya seperti ini ya. Oke, kita bagi, nggak usah bagi dua, karena yang coklat itu kita pakai nggak sebanyak yang kuning. Kuningnya itu kan dasarnya ya. Jadi aku ambil, kalau ini sih suka-suka kalian deh ya. Aku ambil 300 ya. Aku ambil 300 gram untuk buat bahan yang coklatnya. Sisanya ini biarkan warnanya kuning begini ya. Kira-kira 1 sendok. Sekarang ini yang sudah loyangnya 18x18 udah dialasin dengan baking paper supaya dia nggak lari-lari. Kita boleh kasih sedikit margarin. Ini pakai Texas ya, nggak pakai yang halus-halus lembut begitu ya. Nah, style. Bentar. Ini kita kasih dulu. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak ya?
mau buat marmer cake atau buat macan boleh, mau yang macan boleh, mau yang marmer boleh, diselang-selingin gitu ya. Ada rumusannya sih sebenarnya, tapi malam ini kita buatnya yang ini ya. Kelihatannya kita buatnya yang random aja ya, yang random aja. Dilebarin sedikit kali ya, biar bagus motifnya. Kelihatan kan? Perlu ku arahkan lagi kah ke bawah? Begini? Gak silau kan? Kelihatan ya? Oke, sip. Kalau nggak kelihatan, kalian boleh nanti ke Yuyu juga boleh ya. Untuk siaran ulangnya kalian lihat di Yuyu. Ini ada di Yuyu ya. Teruskan aja, begitu terus sampai selesai lapisan ininya ya. Ini random loh aku buat ya. Tapi kalau kalian mau 221 boleh ya. Mau pakai piping bag juga boleh. Kalau mau metode 221, dua kuning, satu coklat boleh juga ya. Tapi ini aku pakai metode yang satu-satu. Mau pakai yang loyang bulat juga boleh. Ya. Pakai piping bisa lebih mudah sih. Ini aja ya. Masukkan ke dalam oven yang sudah dipanasin 180 derajat Celcius, api atas bawah tapi sambil dikontrol. Enak, jadi dia enggak ini ya. Kebayang nggak sih? Mami paham? Kebayang nggak sih kalian kalau aku potong begini lembutnya seperti apa? Kebayang dong. Kebayang nggak? Boleh pakai Carlo, boleh kalian pakai. Oke, buat yang belum subscribe jangan lupa diklik tombol subscribe dan loncengnya. Seperti ini dia bolu zebra kita. Ini enak banget, empuk, lembut dan tidak seret ya. Thank you for watching dan terus dukung aku dan bantu aku share video ini ke semua sosial media yang kalian punya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.